Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Radi dengan NIM 9214201140. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan tentang penagihan pajak dan surat paksa. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan di kantor pelayanan pajak di tempat wajib pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Definisi penagihan pajak menurut Sumitro, yaitu penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Definisi lain menurut Rusdi, yaitu penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan dan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Selanjutnya, biaya pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatakan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya. Selanjutnya, pejara dan jurusita pajak. Pejabat dan jurusita pajak. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak. Dan jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Tugas dari jurusita pajak. Yang pertama, melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat pajak, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak, dan yang terakhir melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Selanjutnya, prosedur penagihan dengan surat paksa. Kegiatan ini merupakan cara penagihan pajak yang terakhir, di mana fiskus melalui jurusita pajak negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan, dan melakukan pelelangan melalui kantor lelang terhadap barang milik wajib pajak. Dalam pelaksanaan penagihan dapat dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan wajib pajak yang tidak melunasi utangnya sesuai dengan keputusan penetapan STP, SKPKB, SKPKBT sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi
utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SPKB atau SPKBT tidak dilunasi. Yang kedua, surat paksa. Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran. Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana yang ditentukan dalam surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak. Pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi pajak dan biaya penagihan pajak, sedangkan menurut Rusdi yaitu surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat yang pertama, nama wajib pajak atau nama penanggung pajak. Yang kedua, dasar penagihan. Yang ketiga, besarnya utang pajak. Dan yang keempat, perintah untuk membayar. Selain kriteria di atas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding. Yang kedua, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan gross akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. Yang keempat, dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan. Selanjutnya, secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Dalam pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketikadaan sekaligus. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu surat penyitaan. Surat ini merupakan tindakan penagihan pajak lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Untuk itu, dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, jurusita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Untuk melaksanakan penyitaan barang milik penanggung pajak, diperlukan suatu prosedur yang mengatur secara rinci, jelas, dan tegas. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa, penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak. Dan tahap terakhir yaitu lelang. Apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dilakukan. Pengertian lelang
menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 13 KMK 01/2002, yaitu lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum, baik secara langsung maupun media elektronik, dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya, maka segala upaya hukum agar wajib pajak dan penanggung pajak melunasi kewajiban perpajakannya dengan jalan menyampaikan surat teguran. Syarat-syarat lelang. Syarat yang terkandung dalam pelelangan yaitu lelang dilakukan di muka umum. Yang kedua, lelang dilakukan berdasarkan hukum. Yang ketiga, lelang dilakukan di hadapan pejabat. Yang keempat, lelang dilakukan dengan penawaran harga. Dan yang kelima, lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat. Selanjutnya, persiapan lelang. Sebelum dilaksanakan lelang, pejabat terlebih dahulu melakukan pengumuman mass media. Pengumuman lelang ini diumumkan sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang penagihan pajak dan surat paksa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.